Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ujang Aceng. Dan hari ini Ana mau ngebahas semua quirk di MHA ya guys ya. Langsung aja kita masuk. 2D-Fi, jenis emitter dimiliki member avant-garders, bisa ngebuat orang kejebak di dalam lukisan dengan cara ngambil frame foto untuk nyerap orang sama objek ke dalam. Kalau udah di dalam, kagak bisa keluar. Absorption and Release, jenis emitter dimiliki Four-Eyed Nomu, bisa nyerap serangan quirk emitter lain terus dibalikin ke penyerangnya, tapi damage dari serangan yang diserap masih dirasakan penggunanya. Acid, jenis emitter dimiliki Mina Ashido, bisa ngebuat cairan asam yang korosif dari kulitnya tanpa melukai Mina sendiri. Quirk ini ngemodif pigmen Mina jadi kulitnya berubah warna. Cairan asam ini cukup kuat untuk ngelelehin objek kayak logam, dan di maksimum outputnya sampai bisa ngelelehin Gigantomachia, dipakai untuk gerak juga. Acid Sweat, jenis emitter dimiliki Masaru Bakugo, ngebuat keringat yang keluar dari kulitnya memiliki properti asam yang gampang terbakar sama meledak. Dengan cara ngegosok tangannya bisa meledak keringatnya, tapi nggak bisa dikeluarin manual, beda kayak Bakugo. Air Cannon, jenis emitter dimiliki entah siapa ya guys ya, terus dicuri All for One, ntar dikasih ke Shigaraki, bisa ngeluarin angin dengan tekanan luar biasa, saking kuatnya bisa ngedorong All Might. Bentuknya bisa berubah tergantung posisi tangan pas ngeluarinnya kayak gimana. Airwalk, jenis emitter yang dicuri All for One terus dikasih ke Lady Nagan, dengan konsentrasi tinggi bisa ngendalin udara di sekitar usernya jadi bisa melayang, jalan di udara, naik turun juga bisa. Alchemy, jenis emitter dimiliki Dark Might, kemampuannya itu bisa ngetransmutasi benda mati jadi objek kompleks, golem hidup, sampai ledakan energi kinetik. Dengan make full bodysuit khusus, quirknya bisa ngubah penampilan jadi siapa aja, sampai jadi monster raksasa juga bisa. Bisa dipakai serangan jarak jauh, juga memperbaiki objek-objek. Meski begitu, kreasi buatan Dark Might tetap bisa dihancurin. All for One, jenis emitter dimiliki All for One, ya nama quirknya namanya sama ya guys ya. Nantinya dikasih ke Shigaraki, kemampuannya bisa ngambil dan nyuri quirk orang lain. Quirk yang udah diambil bisa dipakai pribadi maupun dikasih ke orang lain lagi. Dan tergantung dari jenisnya, orang yang punya quirk dikasih quirk bisa jadi dua quirk di dalam tubuh jadi nyampur, dengan kemungkinan dampak buruk jadi hilang akal. Kemungkinan aja ya guys ya. Sedangkan orang yang quirkless dikasih quirk efeknya beda-beda. Adapun orang yang diambil quirknya bakalan jadi quirkless dengan kemungkinan efek samping sama kayak tadi, hilang akal. Bagi All for One sendiri bisa punya dan ngeaktifin banyak quirk sekaligus. Amplivolt, jenis emitter dimiliki Amplivolt bisa ngebuat dan menghantarkan listrik di dalam tubuhnya untuk dikeluarin dalam bentuk tembakan listrik. Anivoice, jenis mutan dimiliki Koji Koda, ngebuat dia bisa berkomunikasi dan merintah hewan-hewan lewat kata-katanya. Sekalian ngubah fisik Koda jadi kepala kayak batu, seiring berjalannya waktu jarak pemakaiannya tambah jauh. Antigen Swap, jenis transformasi dicuri All for One, bisa ngebuat usernya ngubah tipe darah sesuka hati, jadi mustahil untuk dilacak. Anthropomorph, jenis emitter dimiliki Tomoyasu Chikazoku, bisa ngebuat objek apapun yang segede manusia jadi tiruan sempurna siapapun, termasuk pakaiannya. Bisa ngebuat lebih dari satu dan dikendaliin. Cara ngebuatnya pakai cairan dari tangan skeptik. Arbor, jenis transformation dimiliki Shinji Nishia, bisa ngebuat dan ngendaliin kayu dari bagian tubuh manapun. Kayu-kayu ini bisa dipakai ofensif maupun defensif. Assault Dust, jenis emitter dimiliki murid random ini, bisa ngebuat dan ngendaliin debu sampai bisa ditembakin dengan kecepatan tinggi. Barrier, jenis emitter dimiliki Hekiji Tengai, bisa ngebuat barrier telekinetik dengan bentuk kubah yang kata Fatgum sekuat tembok baja. Tempat muncul dan ukurannya bisa diubah sesuka hati walau kemungkinan ada batasnya. Red, jenis mutan dimiliki Hato Yobayakawa, ngubah tubuh jadi layaknya kelelawar dengan fitur kayak sayap di tangan, taring, telinga tajam, dan lain-lain. Bisa lari cepat juga terbang, penciumannya bagus. Beams from his eyes, jenis emitter dimiliki Ichimoku Samazu, simpelnya aja kayak Cyclops, bisa nembakin laser terkonsentrasi dari matanya. Beast, jenis transformation dimiliki Jurota Shishida, bisa berubah jadi hewan buas gede dengan insting lebih liar. Semua indera sama statsnya jauh lebih tinggi dari biasanya. Big Fish, jenis transformation dimiliki Itsuka Kendo, bisa memperbesar salah satu atau dua tangan usernya jadi raksasa. Ketika gede, kekuatan fisiknya jadi nambah kuat, penggunanya nggak kena efek berat tangannya. Bighorn, jenis mutan dimiliki Daikaku Miyagi, cuma nambah anggota tubuh fisik berupa tanduk gede. Salah satunya dipotong biar lebih gampang bacain berita. Sempet jadi kontroversi. Big Money, jenis transformation dimiliki Rikiya Eno, bisa berubah jadi kera raksasa. Binjing Ball, jenis emitter dimiliki Tamashiro, bisa ngelepasin bola-bola kecil yang ada mulutnya dari tubuhnya. Bisa jadi proyektil kecepatan tinggi atau nelen objek-objek. Black, jenis transformation dimiliki Shihai Kurohiro, bisa menggabungkan tubuh user ke dalam apapun yang berwarna gelap, mau gelap alami atau sesuai situasi kondisi dengan ukuran apapun. Di dalam kegelapan ini, dia bisa gerak kemana aja, dan bisa ngegerakin objek yang emang bisa gerak melalui bayangannya. Misalnya Dark Shadow-nya Tokoyami. Black Hole, jenis emitter dimiliki 13, bisa ngebuat black hole kecil dari jari-jarinya yang nyedot dan ngehancurin apapun sampai di level atom. Beberapa bentuk energi juga bisa diserap, misalnya cahaya. Karena sifatnya yang bahaya banget jadi susah dikendalikan, bahkan bisa melukai 13 sendiri kalau salah make. Black Whip,
jenis emitter dimiliki Daigoro Banjo yang kemudian jadi bagian One for All, bisa ngebuat semacam tali dari bagian tubuh manapun yang bisa dikendaliin, ditenagai emosi, dan semakin marah usernya semakin kuat. Karena sifat quirknya yang serbaguna banget, bisa dipakai jadi apa aja, termasuk alat transportasi kayak Spider-Man. Blade Tooth, jenis transformation dimiliki Moonfish, bisa ngebuat dan memanipulasi ukuran, juga bentuk dari gigi penggunanya sampai bisa dipertajam setajam silet. Blast, jenis emitter dimiliki Sensoji, bisa ngelepasin tembakan energi dengan kecepatan tinggi dari tangan sama kakinya. Blazing Hair, jenis mutan dimiliki Moe Kamiji, ngebuat rambutnya berubah jadi api hijau yang bisa dikendaliin. Misal ngambil rambutnya untuk dilempar atau dibuat jadi senjata. Bisa terbang juga pakai rambutnya. Blood Control, jenis emitter dimiliki Sekijirokan, bisa ngendaliin darah diri sendiri yang udah keluar dari tubuhnya. Mau diubah aliran, gerakan, atau dikerasin juga semuanya bisa. Cara Flood King makanya yaitu pakai sarung tangan khusus yang bisa ngeluarin darahnya yang nantinya bisa diserap balik ke tubuhnya. Blood Curdle, jenis emitter dimiliki Stain, bisa ngebuat target nge-freeze sementara nggak bisa ngapa-ngapain dengan cara nelen darahnya. Ada tambahan yaitu ngubah lidahnya jadi lebih panjang dipenuhi papillae kecil. Bloodlet, jenis transformation dicuri All for One, bisa ngeluarin darah dari tubuh yang nantinya bisa diserap balik ke dalam. Quirk ini juga melindungi dari pendarahan, karena pas keluar semua darah masih aman aja. Blue Flame, jenis emitter dimiliki Dabi, kemampuannya klasik yaitu kendali api yang bisa dikeluarin dari tubuhnya. Warna biru, ditenagai emosi jadi semakin marah semakin kuat. Panasnya bisa mencapai 2000 Celcius. Body Bulk, jenis transformation yang dicuri All for One terus dikasih ke spinner, yaitu bisa memperbesar tubuh penggunanya. Naikin statsnya jauh lebih tinggi dari normal, lebih kuat emosinya, lebih kuat juga quirknya. Body Morph, jenis mutan milik Steel Bulwark, nambahin 2 tangan dengan kekuatan fisik gacor. Bombify, jenis transformation dimiliki Number 6, bisa ngemutasi bagian tubuh jadi numbuhin bom dengan berbagai ukuran. Boomerang, jenis emitter dimiliki Itejiro Toteki, bisa ngendaliin arah objek yang dilempar, jadi kayak misil yang bisa dikendaliin lah. Brown Boost, jenis emitter dicuri oleh All for One, bisa nambahin kekuatan fisik penggunanya, di stack sama All for One karena punya 3 quirk ini guys, jadi stat boostnya gede. Brainwashing, jenis emitter dimiliki Hitoshi Shinso, bisa naruh target ke kondisi terpaksa ngikutin kata-kata usernya. Untuk aktifnya harus ngejawab perkataan user dulu. Shinso juga harus ngaktifin manual ya guys ya, jadi kalau ngobrol biasa nggak akan kena efek hipnotisnya. Maksimal aktif cuma di 1 orang. Yang dihipnotis Shinso juga hilang perasaannya, jadi kagak bisa didetek emosinya kayak waktu nipu All for One. Bristle, jenis transformation dimiliki Tsuyoshi, bisa ngerasin rambut. Bruiser, jenis transformation dimiliki Chuma Yakumaru, bisa memperkuat salah satu anggota tubuh untuk ngelepasin serangan yang kuat, lebih lama nge-charge-nya, damage-nya juga lebih gede. Bubble, jenis emitter dimiliki Kaoruko Awata, bisa ngebuat gelembung dengan ukuran dan aroma sesuai keinginan. Dipakai untuk jadi distraksi yang bisa ngebutain lawan. Bullhead, jenis mutan dimiliki Minotaurus, ngubah tubuh jadi kayak banteng dengan 2 tanduk. Cell Activation, jenis emitter dimiliki Katsuma Shimano, bisa ngaktifin sel di tubuh user maupun orang lain dengan cara menyentuh. Karena ini jadi bisa mempercepat regenerasi, waktu recovery, bahkan memperbagus kondisi fisik. Kemedin, jenis muatan dimiliki oleh Kojiro Bondo, bisa ngeluarin cairan kayak lem dari lubang di kepalanya. Ketika kena, langsung mengeras dan ngejebak apapun di dalamnya, jadi lengket dan bahaya untuk disentuh. Kecepatan mengerasnya juga bisa dikendaliin. Semen, jenis emitter dimiliki Cementos, bisa ngendalin material dengan bahan dasar semen dengan cara nyentuh permukaannya. Gak bisa ngebuat semen baru, cuma bisa ngendalin semen yang udah ada. Beton bisa diubah sesuka hati selama masih disentuh, tapi ya tanpa semen atau beton kagak bisa apa-apa. Centipede, jenis mutan dimiliki Juzo Moashi, ngubah anggota tubuh kayak kepala, tangan, sama kaki jadi mirip kelabang yang panjang. Penjepit di sepanjang anggota tubuhnya juga beracun. Chameleon, jenis mutan dimiliki Invisible Wall, ngubah penggunanya jadi bentuk bunglon sekaligus kemampuannya juga, alias bisa nempel di tembok, muterin matanya ke arah berbeda, pakai lidah panjang juga kamuflase. Charging Muscle, jenis emitter dimiliki Muscle Man, bisa ngecharge kekuatan di ototnya untuk serangan lebih kuat. Chest Hair, jenis emitter dimiliki Tenma Nakaoji, entah apa kemampuannya ya guys ya. Chimera, jenis muatan dimiliki Chojurokon, ngasih penggunanya karakteristik berbagai hewan, bisa ngubah jadi lebih gede dan kuat. Form utama dan mungkin satu-satunya yaitu werewolf biru ini. Dan ya entah hewan apa yang bisa nembakin laser dari mulutnya ya guys ya. Chronostasis, jenis mutan dimiliki Hari Kurono, ngasih usernya rambut berbentuk anak panah yang bisa manjang untuk nusuk dan motong lawannya, ngelambatin target kalau kena. Jarum menitnya di depan kepalanya, sedangkan jarum jam di belakangnya. Durasi perlambatannya tergantung nunjukin waktu berapa di jam rambutnya. Clean Bubbler,
jenis emitter dimiliki Susugu Mitarai, bisa ngebuat dan ngendalin gelembung dengan properti sabun yang keluar dari tubuhnya. Cukup kuat untuk ngangkat orang, bisa dipakai sebagai disinfektan luka. Clones, jenis emitter dimiliki Ectoplasm, bisa ngelepasin zat yang keluar dari mulutnya, berubah jadi klon dirinya sendiri dengan maksimal sekitar 30 sekali pakai. Klonnya berbagi pikiran dengan aslinya, dengan ini tiap klon bisa ngomong. Durability-nya juga nggak terlalu bagus sih klonnya. Cloud, jenis emitter dimiliki Oboro Shirakumo dan nantinya jadi dasar quirk Kurogiri, bisa ngebuat awan dengan berbagai ukuran dengan berbagai kepadatan juga. Awan-awan ini bisa melayang di udara sampai bisa dinaikin dengan kecepatan tinggi. Bisa nyimpen barang juga. Komik, jenis mutan dimiliki Manga Fukidashi, ngubah wujud asli kayak komik dan bisa mematerialisasikan onomatopoeia. Oh shit, rada susah ya guys ya. Ulang-ulang. Onomatopoeia. Onomatopoeia. Ke dunia nyata dalam bentuk huruf Jepang raksasa. Kalau bingung maksudnya apa, ini kata yang nunjukin suara. Misalnya jeder, bledag, gitulah ya. Semua onomatopoeia yang dikeluarin punya sifat yang sama dengan apa yang dideskripsikannya. Misalnya lembab beneran ngubah jadi lembab. Kompres, jenis emitter dimiliki Atsuhiro Sako, bisa ngecilin apapun mau benda atau makhluk hidup di area bola jadi kelereng kecil tanpa ngedamage sedikit pun. Untuk aktivasi harus nyentuh targetnya dulu, bisa dilepasin juga isinya. Confession, jenis emitter dimiliki Shinemoto, dengan ngasih pertanyaan, targetnya otomatis bakal ngejawab sejujurnya. Tapi kejujuran ini kadang literal banget. Conjure, jenis emitter dimiliki Tenko Tejina, bisa mindahin bola kecil langsung ke tangan. Control Glass, jenis emitter dimiliki Star Servant, bisa ngendalin dan ngubah bentuk kaca yang ada di sekitar. Dari padat juga bisa dibuat jadi benda cair, dipakai nih orang untuk terbang. Copy, jenis emitter dimiliki Neito Monoma, bisa nge-copy quirk dengan cara menyentuh targetnya. Bahkan beberapa helai rambut yang disentuh cukup untuk bisa nge-copy quirk target. Setelah nyentuh, dia dapat quirk sama pemahaman dasar cara makainya. Lebih dari satu juga bisa, tapi ngaktifinnya tetap satu-satu doang. Batas waktu kopinya maksimal 5 menit, tapi bisa dilatih biar lebih lama. Cow, jenis transformation dimiliki Cow Lady, bisa ngubah tubuh jadi kayak sapi, naikin stats fisik jadi ya kayak sapi. Creation, jenis emitter dimiliki Yorozu Momo, bisa ngebuat objek fisik yang dikeluarin dari bagian tubuh. Semua benda bisa dibuat mau sekompleks apapun strukturnya, kecuali makhluk hidup, asal paham konfigurasi atom objeknya kayak gimana. Harus ngebayangin bagian pentingnya apa, materialnya, terus disusun, baru dilapisin, terus dikeluarin. Bahan bakarnya yaitu lemak. Crystallize, jenis transformation dimiliki Yuhojo, bisa munculin kristal dengan jumlah banyak di tubuhnya, sampai bisa nutupin semuanya pakai kristal. Durability-nya lumayan. Cubism, jenis entah apa dimiliki pemimpin avant-garders, bisa ngubah tubuh sendiri jadi seni kubisme tapi versi 3 dimensi. Curse, jenis mutan dimiliki Thousand Eyes, bisa ngubah seluruh tubuhnya jadi rune kertas, ngebuat tubuh jadi ringan banget pula. Kertas ini bisa jadi proyektil sama klon dirinya sendiri. Danger Sense, jenis emitter dimiliki Hikage Shinomori, alias salah satu pewaris One for All, bisa ngedetek segala macam bahaya di sekitar penggunanya, ngasih kesempatan untuk react. Dirasain Deku kayak kepalanya ditusuk tiap kali aktif, mirip kayak Spidey Sense lah ya, bisa ngedetek emosi negatif sama niat jahat. Dark Ball, jenis emitter yang dicuri All for One, bisa munculin bola hitam dengan semacam energi ungu-ungu, dipakai untuk nyerang All Might. Darkness, jenis emitter yang dimiliki Koki Terumoto, bisa munculin semacam cairan berkabut hitam ini dari jari tangan sampai telapak kaki untuk menyelimuti area sekitar. Apapun yang di dalam area kegelapan ini tenggelam masuk. Dark Shadow, jenis emitter dimiliki Fumikage Tokoyami, munculin sebuah makhluk gelap terbuat dari semacam bayangan yang bisa muncul sama hilang sesuka hati, tapi tetap terikat ke Tokoyami. Bakal selalu patuh ke Tokoyami, udah kayak personal bodyguard. Ketika di area gelap tambah kuat, dan sebaliknya di area terang gak bakal seefektif. Daydream, jenis emitter dimiliki Deborah Ghoul ini bisa ngebuat target pingsan terus dimasukin ke semacam kondisi terhipnotis yang bisa dikendalin hanya dengan ngelihat targetnya. Di dalam pikiran targetnya bakal kejebak di semacam mimpi yang mewujudkan keinginan terdalam. Usernya bisa lihat isi mimpi ini apa. Delay Spot, jenis emitter dimiliki Bruno Ghoul ini bisa ngebuat area dengan volume bola. Di dalam area ini ngebuat semua hal jadi gerak slow motion. Bisa ngeberhentiin peluru juga. Decay, jenis emitter dimiliki Tomura Shigaraki yang dikasih sama All for One, bisa ngehancurin dan ngebuat apapun yang disentuh Shigaraki jadi debu. Awalnya cukup lambat nyebar efeknya, tapi setelah dilatih terus menerus, efeknya tambah cepet sampai hampir instan dan nyebarnya lebih luas dan cepet. Dan ternyata ini quirk Overhaul yang di reverse engineer. Awalnya punya kekuatan untuk ngebalikin damage yang disebabkan juga, tapi dimodif sama Garaki biar yang tersisa daya hancurnya doang. Despot, jenis emitter dimiliki diktator, bisa ngendalin orang-orang lewat benang yang keluar dari tubuhnya. Orang yang dikendalin masih sadar tapi nggak bisa apa-apa. Diesel Engine, jenis mutan dimiliki Willy Wanda, ngubah semua fisiknya jadi semacam kereta api dan cuma ngasih kecepatan lari yang dinaikin. Dog,
jenis mutan dimiliki Ryo Inui, Gigantomachia, sama Kenji Suragame ngasih kemampuan mencium dan mendengar yang gacor, tapi spesifiknya beda-beda tiap usernya. Bagi Ryo, dia dapat karakteristik dogi beneran, rambut, cakar, sama hidung. Kalau untuk Gigantomachia, dia dapat indera penciuman sama pendengaran yang saking gacornya bisa ngelacak masternya dari jauh banget. Untuk Kenji, ngubah kepala jadi dogi tapi badannya aman. Double, jenis emitter dimiliki Jin Bubaigawara, juga Nomumocha. Quirk ini bisa ngebuat penggunanya ngebuat tiruan apapun, 2 biji sekali aktif. Jin seneng make ini untuk ngebuat tiruan teman-temannya untuk jadi support di pertarungan. Cara ngebuatnya yaitu ngeluarin cairan gelap dari tangannya yang bakal berubah jadi apa yang ditiru. Tapi harus tahu ukuran orang yang mau ditiru dulu. Kalau klonnya kena damage, Jin gak akan ngerasain sakitnya, tapi bakal tahu kalau hancur. Paling ngerinya kalau nge-copy diri sendiri yang quirknya juga double, bisa ngebuat diri sendiri tak terbatas. Dragon, jenis transformation dimiliki Ryuko Tatsuma, bisa berubah jadi naga raksasa yang bisa terbang, punya cakar, dan rahang yang kuat. Dragon Breath, jenis emitter dimiliki Drunkly, bisa ngeluarin api dari mulut kayak naga, tapi harus minum alkohol dulu ya guys ya. Dupli Arms, jenis mutan dimiliki Mezo Shoji, ngasih tangan baru berbentuk tentakel yang bisa berubah jadi duplikat anggota tubuh lainnya. Misalnya mulut, biasanya indranya jauh lebih bagus dari aslinya, bisa dipakai berantem juga. Eagle, jenis mutan dimiliki Takahiro, ngubah penggunanya jadi penampilan elang. Earphone Jack, jenis mutan dimiliki Kyokajiro, ngasih semacam sambungan audio jack di ujung telinganya, bisa dicolokin ke berbagai hal. Kalau dicolokin ke tembok tebal, masih bisa dengar segala macam di sisi lain. Habis itu bisa ngasih damage ke objek yang dicolok dengan ngasih getaran detak jantung Jiro sendiri. Panjangnya 6 meter, dan radius suara yang bisa didetek sejauh 12 meter. Earthflow, jenis emitter dimiliki Ryuko Tsuchikawa, bisa ngendaliin tanah di sekitarnya, juga bisa dibuat jadi bentuk apa aja, sampai ngebuat longsor juga bisa. Eel, jenis transformation dimiliki Teruo Unagisawa, ngasih kemampuan berubah jadi belut. Itu aja sih, tapi setelah dieksperimen sama Villain Factory, berubah jadi lebih kuat. Elasticity, jenis emitter dimiliki Danjuro Tobita, bisa ngebuat apapun jadi punya properti elastis dengan disentuh. Bahkan angin juga bisa dibuat jadi elastis, dipakai kayak trampolin. Electric Charge, jenis emitter dimiliki Tesla, ngebuat usernya bisa manen dan manipulasi arus listrik. Listriknya bisa dipakai untuk nyerang atau ngehambat arus listrik lainnya. Electric Eel, ini quirk Eel tadi yang udah bermutasi setelah usernya diculik terus dijadiin bahan eksperimen. Kemampuan quirk sebelumnya masih ada, tapi ditambah bisa ngelepasin lonjakan listrik. Electricity Generation, jenis emitter dimiliki Elecplant, bisa ngebuat dan memanipulasi listrik. Bedanya dengan quirk yang bakal kita bahas selanjutnya, quirk ini bisa ngelepasin listrik dalam bentuk semacam petir untuk menyerang. Electrification, jenis emitter dimiliki Denki Kaminari, bisa nyimpen dan ngeluarin listrik dari tubuhnya menjadi semacam aura di sekitar yang bakal nyetrum apapun kalau ngebuat kontak. Bedanya sama quirk sebelumnya, Kaminari ngelepasin listriknya bakal nyetrum siapapun, bukan dalam bentuk petir atau semacamnya. Yang ngebuat quirk listrik ini unik dari yang lain, Kaminari bisa jadi baterai untuk nyerap serangan listrik lainnya. Dari listrik ini ngebuat cahaya terang. Electromagnetic Bullet, jenis emitter dimiliki murid random ini bisa ngebuat medan elektromagnetik untuk memperbagus serangan objek yang dilempar. Endurance, jenis emitter dimiliki Gigantomachia, sebagai quirk orinya bisa ngubah pergerakan sama semangat jadi energi fisik yang literal cow. Jadi lebih sering gerak dan lebih tinggi semangatnya, bakal naikin stamina tinggi banget juga. Udah kayak monster stamina. Efek tambahannya juga ngasih Gigantomachia durability kagak ngotak. Energy Saver, jenis emitter dimiliki Gigantomachia, lagi ya guys ya, ngebuat tubuhnya bisa tetap bekerja meski dapat nutrisi sama hidrasi yang sangat kecil, juga tanpa tidur yang banyak, bisa terus nyerang selama 48 jam tanpa istirahat non-stop. Energi Shock, jenis emitter dimiliki Rikiya Katsukame, dengan nyentuh terus narik nafas, dia bisa nyerap daya hidup targetnya, nambahin stamina sendiri juga tambah gede sama kuat. Enfeeble, jenis emitter dimiliki Habuko Munggus, dengan natap mata target bisa ngebekuin otot mereka selama 3 detik. Meski targetnya nggak bisa apa-apa, tetap sadar. Bisa target lebih dari 1 selama semuanya ngebuat kontak mata dengan usernya. Engine, jenis muatan dimiliki dua saudara T-nya, ngubah betis di kaki jadi semacam engine atau mesin yang ngasih usernya kemampuan gerak cepet banget. Karena ini paling efektif dipakai di misi yang harus pindah-pindah tempat dengan cepat. Tiap knalpotnya bisa dilepas, bakal regenerasi yang baru yang bisa jadi lebih cepat sama lebih kuat. Layaknya otot, kalau terus dilatih bakal tambah kuat ya guys ya. Ada juga kondisi di mana semua energinya dilepasin sesaat, ngasih kecepatan gak ngotak, tapi udahnya ada cooldown. Erasure, jenis emitter dimiliki Shota Aizawa, bisa ngehapus quirk siapapun yang ditatap Aizawa, bakal terus aktif selama matanya terbuka, tapi sekali ngedip langsung mati. Meski begitu, quirk ini bisa dipakai ke banyak target sekaligus meskipun udah nggak ditatap lagi, selama masih kebuka matanya tetap aktif. Erasure Spot, jenis emitter dimiliki Paolo Golini, bisa ngebuat area dengan bentuk kubah yang matiin semua quirk orang di dalamnya. Bisa juga ngebuat bubble lebih kecil di dalam kubah tadi yang nggak matiin quirk.
Explosion, jenis emitter dimiliki Katsuki Bakugo. Bakugo bisa ngeluarin keringat yang semacam nitrogliserin dari telapak tangannya yang kemudian dinyalain untuk ngebuat ledakan yang ukurannya bisa diubah-ubah. Ledakannya juga kagak main-main, cok. Bisa ngebakar atau ngancurin apapun yang kena. Karena bahan bakarnya keringat, semakin lama Bakugo berantem, semakin keringetan, ledakannya juga tambah kuat. Di arc Paranormal Liberation War, quirk Bakugo mengalami awakening. Dia jadi bisa ngebuat banyak ledakan kecil yang padat sekaligus, jadi move cluster alias ledakannya disatuin jadi ledakan raksasa. Extend O'Hare, jenis mutan dimiliki Nagama Samora, bisa ngendaliin pertumbuhan dan pergerakan rambut sendiri sesuka hati. Durability rambutnya juga tambah bagus, ampe hampir nggak bisa dihancurin. Karena ini rambutnya bisa dijadiin armor juga buat nangkep banyak musuh sekaligus. Entah penampilan nih orang karena quirknya atau emang punya rambut sepanjang itu. Extra Arms, jenis mutan dimiliki orang ini ngasih usernya 2 tangan tambahan.